Mobil sedan mewah berwarna hitam metalik itu melambat saat memasuki kawasan elit perumahan di Emerald. Di balik kemudi, Arumi mengernyitkan dahi. Langkahnya pulang dari perjalanan bisnis di Singapura sengaja dipercepat untuk memberi kejutan bagi suaminya. Namun, justru Arumilah yang mendapatkan kejutan. Dari kejauhan, rumah bergaya modern minimalis miliknya sudah tidak terlihat seperti hunian pribadi. Tenda dekorasi premium berwarna emas dan putih menutupi halaman depan, sementara deretan mobil mewah tamu tak dikenal berjejer hingga menutup akses gerbangnya sendiri. Arumi keluar dari mobil dengan tenang, meskipun dadanya mulai bergemuruh. Ia melihat pemandangan yang tak masuk akal. Halaman rumahnya telah disulap menjadi venue pesta syukuran yang sangat megah. Wangi aroma catering kelas atas tercium hingga ke jalanan. Di tengah kerumunan, wanita-wanita bersosialita dengan perhiasan mencolok. Suara tawa yang sangat ia kenali melengking tinggi. Itu adalah suara Ibu Ratna, ibu mertuanya, yang sedang berdiri di atas podium kecil sambil memegang mikrofon, memamerkan senyum penuh kemenangan. Terima kasih sudah datang di acara syukuran ulang tahun saya yang ke-60 jengjeng sekalian, seru Ibu Ratna dengan nada sombong yang meluap-luap. Ia mengibaskan syal sutranya, sengaja memamerkan jam tangan bertahta berlian di pergelangan tangannya. Ya, beginilah kalau punya anak laki-laki yang sukses luar biasa seperti Doni. Dia tidak mau ibunya tinggal di rumah kecil. Jadi dia membelikan istana ini untuk saya. Semuanya orisinal. Dari marmer Italia sampai lampu kristal itu, Doni semua yang bayar tunai. Para tamu, anggota geng arisan berlian, berdecak kagum. Salah satu tamu, Jeng Tari, menyahut dengan nada iri yang kental. Luar biasa ya, Bu Ratna, beruntung sekali punya anak seperti Doni. Rumah sebesar ini di kawasan ini, harganya pasti puluhan miliar. Tidak semua orang bisa punya menantu atau anak yang sesukses ini. Ibu Ratna tertawa jumawa. Wajahnya terangkat tinggi, sioliwala. Ia adalah ratu di tanah itu. Tentu saja, Jeng. Anak saya itu bibit unggul. Tidak seperti istrinya yang hanya tahu menghabiskan uang. Arumi berjalan mendekat, melewati barisan catering tanpa suara. Langkah kakinya yang mengenakan high heels mahal mengetuk lantai marmer dengan irama yang konstan dan dingin. Ia berhenti tepat di batas tenda, menatap pemandangan itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Di sana, di pojok teras, ia melihat Doni, suaminya, sedang sibuk melayani teman-teman ibunya. Doni tampak pucat saat pandangannya bertemu dengan Arumi. Pria itu hampir menjatuhkan gelas kristal yang ia pegang, menyadari bahwa pemilik asli rumah ini telah pulang lebih awal dari jadwal. Ibu Ratna yang sedang asyik bercerita tentang renovasi mahal yang ia lakukan pada taman rumah tersebut, akhirnya menyadari kehadiran Arumi, alih-alih merasa bersalah karena telah mengadakan acara besar tanpa izin di rumah orang lain. Wajah Ibu Ratna justru berubah menjadi sinis dan penuh penghinaan. Ia meletakkan mikrofon dan berjalan menghampiri Arumi dengan gaya yang sangat provokatif. Sengaja ingin menunjukkan pada tamu-tamu Nia siapa yang memegang kendali di rumah tersebut. Oh, lihat siapa yang datang. Pulang juga kamu akhirnya, Arumi. Ucap Ibu Ratna dengan suara keras agar didengar semua orang. Ia menatap Arumi dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan. Jangan berdiri di sana seperti patung, memalukan tamu-tamu saya saja dengan baju kusutmu itu. Cepat masuk lewat pintu belakang, bantu orang catering cuci piring. Jangan berani-berani mengacaukan acara mewah yang dibiayai anakku ini dengan wajah masammu. Ibu Ratna tidak berhenti setelah menghina Arumi di depan pintu. Dengan langkah angkuh, ia menggiring tumen men sosialitanya masuk ke dalam ruang tamu utama yang luasnya menyamai lobi hotel bintang 5. Mari, jengjeng sekalian, jangan sungkan. Anggap saja rumah sendiri. Karena bagi saya, kenyamanan tamu adalah nomor 1 di istana putra saya ini. Ucapnya
sambil melirik sinis ke arah Arumi yang masih berdiri mematung di ambang pintu. Ia sengaja memperkeras suaranya, ingin memastikan Arumi sadar bahwa perannya di rumah itu tidak lebih dari sekadar bayangan. Keserakahan Ibu Ratna semakin menjadi-jadi saat ia membuka lemari pajangan kaca yang terkunci di sudut ruangan. Di dalamnya tersimpan koleksi tas branded edisi terbatas dan set cangkir teh porselen dari Inggris yang harganya setara 1 unit mobil subsidi. Tanpa ragu, ia mengeluarkan tas kulit buaya berwarna merah milik Arumi dan menunjukkannya kepada geng arisannya. Lihat ini. Ini koleksi terbaru yang dipesankan Doni khusus untuk saya. Cantik kan? Doni bilang, ibu tidak boleh kalah saing dengan istri pejabat manapun. Seorang tamu bernama Jeng Linda mengelus permukaan tas itu dengan mata berbinar. Wah, ini kan tipe Birkin yang harus masuk daftar tunggu bertahun-tahun. Bu Ratna, beruntung sekali Anda punya anak yang bisa mendapatkan akses sedalam ini. Ibu Ratna hanya tertawa lebar. Dadanya membusung sombong. Ia bahkan tidak peduli bahwa kunci lemari itu ia dapatkan setelah memaksa Doni mencuri kunci cadangan dari meja kerja Arumi semalam. Baginya, semua yang ada di bawah atap ini adalah miliknya untuk dipamerkan. Puncak keserakahan itu terjadi ketika Ibu Ratna mengajak rombongan tersebut naik ke lantai 2, menuju kamar utama wilayah paling privat milik Arumi. Doni mencoba menghalangi dengan wajah ketakutan. Ibu, sebaiknya jangan ke sana. Itu kamar Arumi. Namun, Ibu Ratna justru mendorong putranya itu ke samping. Kamar Arumi. Kamu yang bayar cicilan rumah ini. Doni, jadi ini kamar ibu juga? Kalau ibu mau, serunya tanpa tahu malu. Suaranya menggema di seluruh koridor lantai atas. Di dalam kamar, Ibu Ratna dengan lancang membuka kotak perhiasan di atas meja rias. Ia mengambil sebuah kalung berlian dengan mata zamrud yang sangat besar, hadiah ulang tahun Arumi untuk dirinya sendiri atas keberhasilan proyek di Dubai. Dengan tangan gemetar karena nafsu, Ibu Ratna memasangkan kalung itu ke lehernya sendiri di depan cermin besar. Nah, sekarang baru cocok dengan gaun saya. Doni memang tahu betul selera ibunya, bohongnya tanpa beban, sementara temon-temonnya sibuk mengambil foto dan video untuk diunggah ke media sosial. Arumi, yang mengikuti mereka dari belakang dengan langkah pelan, berdiri di bingkai pintu kamar. Matanya menatap tajam pada kalung yang kini melingkar di leher mertuanya. Ia melihat bagaimana Ibu Ratna mulai membuka loci-laci lain, mencari apa lagi yang bisa ia klaim sebagai pemberian Doni. Suasana kamar yang tenang kini berubah bising oleh celotehan wanita-wanita haus status itu yang mulai main koba-koba parfum mahal. Arumi, seolah itu adalah barang sampel gratisan di mall. Doni hanya bisa berdiri di sudut kamar, meremas jemarinya sendiri dengan cemas. Ia tahu badai besar sedang mengintai. Namun ia terlalu pengecut untuk menghentikan ibunya yang sedang mabuk kekayaan semu. Ibu Ratna berpaling ke arah Arumi. Lalu dengan nada memerintah ia berkata, Arumi, jangan cuma berdiri di sana memandangi saya dengan iri. Pergi ke dapur, ambilkan botol sempen terbaik yang ada di gudang bawah tanah. Teman-teman saya butuh minuman berkelas, bukan air putih seperti yang biasa kamu minum. Permintaan Ibu Ratna untuk mengambilkan minuman berkelas seolah menjadi gong pembuka bagi penghinaan yang lebih dalam. Arumi tidak bergeming. Ia tetap berdiri tegak dengan tatapan sedingin es. Melihat menantunya diam, Ibu Ratna merasa otoritasnya ditantang di depan para sosialita itu. Ia berjalan mendekat. Kalung zamrud di lehernya berkilau kontras dengan wajahnya yang memerah penuh amarah. Kamu tuli, Arumi? Atau kamu sudah lupa cara melayani orang tua? Bentaknya sambil menanjuk-nanjuk wajah Arumi dengan jari yang dihiasi cincin milik Arumi juga. Doni, yang merasa terpojok oleh tatapan tajam istrinya, akhirnya buka suara. Namun, bukannya membela Arumi, ia malah mendekat
dan berbisik dengan nada memohon yang memuakan. "Arumi, tolonglah, jangan bikin malu ibu di depan teman-temannya. Cuma hari ini saja, anggap saja kamu membantu suamimu menjaga harga diri. Nanti aku ganti semuanya, oke? Tolong, jangan keras kepala sekarang." Ucapan Doni bagaikan siraman bensin ke dalam api di hati Arumi. Ia menyadari bahwa suaminya bukan hanya pengecut, tapi juga kaki tangan dari kegilaan ibunya. Suasana semakin panas ketika Jeng Tari, salah satu saksi di sana, ikut memanaskan suasana dengan tawa sinis. "Aduh, Bu Ratna, sepertinya menantu Anda ini kurang dididik ya. Kalau di rumah saya, menantu tidak akan berani menatap mertua seperti itu. Sangat tidak tahu diri. Padahal dia tinggal di rumah semewah ini berkat keringat anak Anda." Hinaan itu membuat Ibu Ratna semakin merasa di atas angin. Ia merasa memiliki dukungan moral untuk melakukan tindakan yang lebih jauh. Dengan gerakan kasar, Ibu Ratna meraih koper kecil yang baru saja diletakkan Arumi di sudut kamar. Tanpa izin, ia membuka resletingnya dan menumpahkan isinya ke lantai. Dokumen kerja, pakaian, dan perlengkapan pribadi Arumi berserakan begitu saja. Rumah ini terlalu mewah untuk wanita tidak tahu budi sepertimu. Kalau kamu tidak mau patuh, kamu tidak pantas ada di sini. Doni yang membeli rumah ini, jadi saya yang berhak menentukan siapa yang boleh tinggal, teriak Ibu Ratna sambil mulai menendang pakaian Arumi keluar dari kamar. Doni hanya diam membisu. Bahkan saat salah satu dokumen penting Arumi terinjak oleh sepatu hak tinggi ibunya, ia memalingkan wajah, tidak berani menentang keganasan sang ibu. Di titik inilah, sesuatu di dalam diri Arumi pecah. Bukan tangisan yang keluar, melainkan sebuah ketenangan yang mematikan. Ia melihat bagaimana kerja kerasnya selama bertahan-tahan dan dikinjak oleh orang-orang yang bahkan tidak tahu cara membayar pajak bangunan ini. Ibu Ratna kemudian menarik tangan Arumi, mencoba menyeretnya menuju tangga. "Keluar kamu, pergi lewat pintu belakang, dan jangan kembali sampai acara saya selesai. Malu-maluin saja punya menantu yang mukanya seperti pembantu." Para tamu di belakang mereka mulai berbisik-bisik sambil menutupi mulut, menikmati tontonan drama keluarga yang menurut mereka sangat menghibur itu. Mereka tidak sadar bahwa sebentar lagi tawa mereka akan berubah menjadi rasa malu yang tak tertahankan. Arumi melepaskan cengkeraman tangan Ibu Ratna dengan satu sentakan kuat yang membuat mertuanya itu terhuyung. Ia tidak berteriak, ia tidak membalas makian itu dengan kata-kata kasar. Ia hanya merapikan rambutnya yang sedikit berantakan, lalu menatap Doni dan Ibu Ratna bergantian. "Kalian bilang, ini rumah Doni. Kalian yakin ini semua hasil keringat Doni?" Tanyanya dengan nada suara yang sangat rendah, namun sanggup membungkam seluruh ruangan. Ibu Ratna mendengus sombong. "Tentu saja, anakku sukses. Tidak sepertimu." Arumi hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang menandakan bahwa waktu bermain-main sudah berakhir. Arumi tidak membalas teriakan Ibu Ratna dengan makian. Ia justru melangkah mundur, memberikan ruang bagi mertuanya yang masih torenggengga karena amarah. Dengan gerakan yang sangat tenang, ia merogoh tas tangannya dan mengeluarkan ponsel lipat seri terbaru miliknya. Ia tidak menatap Doni yang terus memberikan isyarat mata agar ia pergi. Sebaliknya, Arumi menekan sebuah nomor di kontak cepatnya. "Aktifkan protokol keamanan klaster A. Sekarang, blokir semua akses keluar masuk dan panggil tim legal ke lokasi." Ucapnya singkat, lalu menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Ibu Ratna tertawa mengejek. Suaranya melengking di antara bisik-bisik tamunya. "Panggil tim legal? Kamu mau panggil pengacara untuk mengusir pemilik rumah ini? Sadar diri, Arumi. Kamu itu cuma menantu yang menumpang hidup." Arumi tidak menjawab. Ia justru berjalan menuju panel kontrol pintar yang tertanam di dinding ruang tamu. Dengan beberapa ketukan cepat pada layar sentuh tersebut,
ia membatalkan semua otorisasi perangkat yang terhubung dengan ponsel Doni. Seketika, sistem smart home di seluruh rumah itu mengeluarkan bunyi bip panjang, menandakan pengambilalihan kendali secara total. Sambil berjalan perlahan menuju dapur, Arumi melewati barisan pelayan catering yang tampak bingung. Ia melihat kepala pelayan vendor tersebut, seorang pria yang sering bekerja untuk acara perusahaannya. "Pak Hendra," panggil Arumi dengan nada datar namun penuh otoritas. Pria itu menoleh dan seketika wajahnya memucat karena hormat. "Nyonya Arumi, saya tidak tahu ini rumah Anda," ibu ini bilang. Arumi memotongnya dengan lambaian tangan kecil. "Hentikan semua layanan sekarang. Kemasi makanan kalian, atau saya pastikan kontrak eksklusif perusahaan saya dengan vendor Anda berakhir detik ini juga." Melihat kru catering mulai panik dan berhenti menyajikan makanan, Ibu Ratna berteriak histeris. "Apa-apaan ini? Saya yang bayar kalian. Kenapa kalian dengar kata perempuan ini?" Namun, Pak Hendra hanya menunduk ketakutan, sambil memerintahkan anak buahnya menarik kembali piring-piring yang baru saja diletakkan di meja tamu. Doni mencoba mendekati Arumi. Tangannya gemetar. "Arumi, kamu keterlaluan. Ini acara penting, Ibu. Kenapa kamu memutus cateringnya?" Arumi menatap suaminya, seolah pria itu adalah serangga kecil yang mengganggu. Ia kemudian mengirim satu pesan singkat lagi ke grup manajemen gedung perumahan di Emerald. Dalam hitungan detik, sirena mobil keamanan mulai terdengar mendekat ke arah gerbang depan. Arumi tahu, Ibu Ratna dan teman-temannya sangat mencintai status sosial. Maka, ia akan menghancurkan status itu tepat di depan mata mereka semua. Ia kembali ke ruang tengah, berdiri di bawah lampu kristal yang tadi dibanggakan mertuanya, dan mulai melipat tangannya di dada. Saksi mata para sosialita yang tadi menghina Arumi mulai merasa ada yang tidak beres. Musik yang tadi mengalun megah tiba-tiba mati total. AC sentral yang mendinginkan ruangan pun berhenti berfungsi, membuat udara di dalam aula besar itu mulai terasa pengap. Jeng Linda berbisik cemas pada Jeng Tari. Kenapa semua dimatikan? Dan itu, kenapa ada banyak petugas keamanan di luar pagar? Suasana pesta yang ceria berubah menjadi ketegangan yang mencekam dalam hitungan menit. Ibu Ratna mencoba mempertahankan harga dirinya dengan mendekati Arumi, hendak menjambak rambut menantunya itu. Namun, langkahnya terhenti saat pintu depan terbuka lebar secara otomatis. 4 pria bersetelan jas hitam dengan earpiece di telinga masuk dengan langkah tegap, diikuti oleh seorang pria berkacamata yang membawa tas koper kulit mahal. Arumi hanya melirik pria itu dan berkata, "Pak Baskara, tunjukkan pada mereka siapa yang sebenarnya memiliki tanah yang mereka injak saat ini." Pak Baskara, pengacara pribadi Arumi, melangkah ke tengah ruangan dengan wibawa yang membungkam semua suara sumbang. Ia membuka koper kulitnya dan mengeluarkan sebuah map emas berisi dokumen bersertifikat negara. Ibu Ratna mencoba merebut map itu sambil berteriak, "Jangan dengarkan mereka. Ini akal-akalan Arumi untuk memeras anakku." Namun, 2 petugas keamanan dengan sigap menghalangi langkahnya, membuat Ibu Ratna terpaksa berdiri mematung di samping Doni yang wajahnya sudah sepucat kertas. "Mohon perhatian semuanya." Suara Pak Baskara menggema, berat dan penuh otoritas. Ia membuka dokumen pertama dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar bisa difoto oleh ponsel para tamu yang mulai penasaran. "Saya adalah kuasa hukum dari Nyonya Arumi. Saya di sini untuk mengklarifikasi status kepemilikan aset nomor sertifikat 009 saya Emerald. Rumah ini, beserta seluruh isinya, adalah milik mutlak atas nama Nyonya Arumi yang dibeli secara tunai 5 tahun lalu, jauh sebelum ia mengenal saudara Doni." Bisik-bisik di ruangan itu meledak seperti bom waktu. Jeng Tari dan Jeng Linda saling berpandangan dengan mulut menganga. "Apa, jadi bukan Doni yang beli?" Bisik mereka cukup keras,
hingga membuat telinga Ibu Ratna panas. Arumi tetap diam. Wajahnya sedatar permukaan danau, menikmati setiap detik kehancuran narasi bohong yang dibangun mertuanya. Ia memberikan isyarat pada Pak Baskara untuk melanjutkan ke dokumen berikutnya yang jauh lebih mematikan bagi harga diri Doni. Bukan hanya itu, lanjut Pak Baskara sambil melirik Doni dengan tatapan merendahkan. Kami memiliki catatan mutasi rekening. Setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai gaya hidup saudara Doni, termasuk mobil yang ada di garasi dan uang belanja bulanan Ibu Ratna, berasal dari rekening tunjangan yang diberikan oleh Nyonya Arumi. Faktanya, saudara Doni saat ini berstatus pengangguran setelah dipecat dari perusahaan Nyonya Arumi karena penyalahgunaan dana kantor 6 bulan lalu. Ibu Ratna menggelengkan kepala histeris. Bohong, itu semua fitnah. Anakku itu direktur. Ia menoleh pada Doni, mencengkeram lengan putranya itu hingga kuku-kukunya membekas. Doni, katakan pada mereka kalau itu bohong. Katakan kalau ini rumahmu. Namun, Doni hanya bisa menunduk dalam-dalam, tidak mampu mengeluarkan satu patah kata pun untuk membela diri. Kebenaran itu terlalu telanjang untuk ditutupi lagi di bawah sorotan lampu kristal yang kini terasa seperti lampu interogasi. Arumi kemudian melangkah maju, mendekati Ibu Ratna yang masih memakai kalung zamrud miliknya. Dengan gerakan perlahan namun pasti, Arumi melepaskan kaitan kalung itu dari leher mertuanya. Ibu bilang, Doni yang membelikan ini. Kalung ini adalah edisi khusus yang hanya ada 3 di dunia. Bahkan jika Doni bekerja seumur hidup, dia tidak akan sanggup membeli 1 butir zamrudnya saja. Ucap Arumi dengan nada dingin yang menusuk tulang. Ia mengambil kembali kalung itu dan menjatuhkannya ke dalam kotak perhiasan yang dibawa oleh asistennya. Keadaan berbalik total. Para tamu yang tadi memuja-muja Ibu Ratna kini mulai menarik diri. Menjauh sioliolah, wanita itu membawa wabah. Jeng Linda, yang tadi paling semangat memuji tas merah Arumi, kini mencibir terang-terangan. Astaga, ternyata kita hanya diajak makan di rumah orang yang tidak tahu malu. Memalukan sekali, pamer kekayaan menantu, tapi mengaku hasil anak sendiri. Wajah Ibu Ratna yang tadinya merah padam karena marah, kini perlahan berubah menjadi pucat pasi. Saat ia menyadari bahwa panggung sandiwaranya telah runtuh sepenuhnya. Kehancuran itu tidak datang dengan suara ledakan, melainkan dengan keheningan yang menyesakkan. Arumi mengangkat tangannya, dan seolah dikomando, tim keamanan mulai bergerak secara sistematis. Mereka tidak lagi hanya berdiri menjaga pintu. Mereka mulai meminta para tamu untuk segera meninggalkan lokasi. Pesta sudah berakhir. Silakan keluar melalui gerbang samping, ucap salah satu petugas dengan nada yang tidak menerima bantahan. Para sosialita yang tadi memuja Ibu Ratna kini bergegas pergi, menutupi wajah mereka dengan tas karena malu telah menjadi bagian dari skandal ini. Ibu Ratna hanya bisa berdiri mematung saat melihat para pelayan catering mengangkat kembali meja-meja bundar dan mencopot dekorasi bunga yang belum sempat layu. Semuanya terjadi begitu cepat. Dalam hitungan menit, rumah yang tadinya ramai dengan bualan kemewahan berubah menjadi kosong dan dingin. Ibu Ratna mencoba meraih tangan Jentari untuk meminta bantuan. Namun temannya itu menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh saya, Ratna. Saya tidak menyangka kamu sepicik ini. Mengaku pemilik rumah mewah, padahal hanya numpang. Benar-benar memalukan. Doni mencoba mendekati Arumi. Air mata mulai menggenang di matanya yang pengecut. Arumi, tolong, jangan lakukan ini di depan umum. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku akan suruh ibu minta maaf. Rintihnya dengan suara bergetar. Namun, Arumi hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Seolah Doni hanyalah orang asing yang tersesat. Bicara baik-baik, setelah kamu membiarkan ibumu mengginiakin Jack, harga diriku di rumah yang aku bangun dengan darah dan keringat, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Doni. Arumi kemudian memberikan isyarat kepada petugas keamanan lainnya untuk naik ke lantai 2. Tak lama kemudian,
2 koper besar dilemparkan ke lantai bawah, mendarat tepat di depan kaki Ibu Ratna. Suara koper yang menghantam marmer itu bergema di seluruh ruangan. Itu semua barang kalian. Saya sudah meminta asisten saya mengemasnya sejak saya mendarat di bandara tadi, ucap Arumi datar. Ibu Ratna melihat koper-koper itu dengan tatapan tidak percaya. Semua pakaian dan barang-barang murahnya kini berserakan di atas lantai marmer yang tadi ia banggakan. Puncak dari kehancuran itu adalah ketika Pak Baskara menyerahkan sebuah map merah kepada Doni, surat gugatan cerai, dan pencabutan seluruh fasilitas. Mulai detik ini, rekening bersama dibekukan, kartu kredit atas nama perusahaan ditarik, dan hak akses kalian ke properti apapun milik Nyonya Arumi telah dihapus secara permanen. Doni terjatuh lemas di atas kopernya sendiri. Ia menyadari bahwa tanpa Arumi, ia bukan siapa-siapa. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya tabungan, dan kini ia tidak punya tempat tinggal. Ibu Ratna yang sudah kehilangan kewarasannya mulai berteriak histeris, mencoba memaki Arumi untuk terakhir kalinya. Kamu wanita iblis, kamu mau mengusir mertuamu sendiri ke jalanan? Kamu akan dikutuk. Namun, kata-katanya tidak lagi memiliki taring. Arumi hanya menunjuk ke arah pintu gerbang yang terbuka lebar. Ibu yang memilih untuk bermain api di rumah saya. Sekarang, silakan nikmati dinginnya malam di luar sana. Rumah ini terlalu suci untuk ditempati oleh orang-orang yang hatinya dipenuhi keserakahan seperti kalian. Ketika deru mesin mobil tamu terakhir menghilang di kejauhan, keheningan yang mencekam menyelimuti halaman rumah. Ibu Ratna, yang tadinya berdiri tegak seolah-olah dia adalah pemilik jagat raya, tiba-tiba limbung. Kakinya seolah tak sanggup lagi menopang beban kenyataan bahwa dia baru saja kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Ia melihat Arumi yang berdiri dengan angkuh di atas tangga teras, diterangi lampu downlight yang membuatnya tampak seperti hakim yang sedang menjatuhkan vonis mati. Tanpa mempedulikan lagi sisa-sisa harga diri yang ia banggakan tadi, Ibu Ratna menjatuhkan dirinya ke lantai marmer. Ia merangkak mendekati kaki Arumi. Tangannya gemetar, mencoba meraih ujung sepatu Arumi. Arumi, menantuku sayang. Ibu hilaf. Ibu hanya ingin merasa dihormati sekali saja di depan teman-teman ibu. Ratapnya dengan suara parau yang diselingi isak tangis histeris. Air matanya merusak riasan tebal yang tadinya ia siapkan untuk tampil bak ratu. Kini, ia hanya terlihat seperti wanita tua yang menyedihkan. Tolong, Arumi. Jangan usir ibu. Ibu harus tinggal di mana? Kalau bukan di sini. Ibu sudah bilang ke semua orang kalau ini rumah ibu. Ibu mau ditaruh di mana muka ibu? Kalau besok mereka tahu ibu tinggal di kontrakan. Ibu Ratna mulai bersujud. Dahinya menyentuh dinginnya lantai marmer yang tadi ia injak-injak dengan sepatu hak tingginya. Ia tidak lagi memaki. Ia memohon dengan kata-kata manis yang terasa memuakan di telinga Arumi. Sujudnya bukan karena penyesalan atas dosanya, melainkan karena takut akan kemiskinan yang sudah mengintai di depan mata. Doni, yang melihat ibunya bersimpuh, ikut berlutut di sampingnya. Arumi, aku mohon, beri kami 1 kesempatan lagi. Aku akan bekerja keras. Aku akan jadi suami yang penurut. Tolong, jangan batalkan semuanya. Ibu sedang sakit-sakitan. Dia tidak akan kuat kalau harus pindah malam ini juga. Doni mencoba memegang tangan Arumi. Namun Arumi segera menarik tangannya menjauh dengan ekspresi jijik yang sangat nyata. Doni terus merengek, menggunakan alasan kesehatan ibunya sebagai senjata terakhir untuk meluluhkan hati istrinya. Arumi hanya menatap pemandangan di bawah kakinya itu dengan tatapan kosong. Sakit. Tadi saya lihat ibu sangat sehat saat menghina saya di depan banyak orang. Ibu sangat bertenaga saat melempar baju-baju saya keluar dari kamar, ucap Arumi dengan nada suara yang sangat tenang, namun menusuk. Dan kamu, Doni, kamu baru ingin menjadi suami yang penurut setelah saldo rekeningmu nol. Kamu sangat terlambat. Arumi mundur 1 langkah,
menjauh dari jangkauan tangan Ibu Ratna yang masih berusaha memohon. Ibu Ratna semakin histeris. Ia mulai memukul-mukul lantai. "Arumi, Ibu mohon, Ibu akan jadi pembantu di rumah ini kalau kamu mau. Ibu akan cuci semua bajumu. Ibu akan bersihkan rumah ini setiap hari. Asal jangan usir Ibu ke jalanan." "Doni tidak punya uang, Arumi. Kami tidak punya apa-apa," teriakannya bergema di aula yang kosong. Namun tidak ada satupun orang yang merasa iba. Para petugas keamanan hanya berdiri diam, menunggu perintah terakhir dari majikan asli mereka untuk segera mengakhiri drama ini. Arumi menghela napas panjang. Bukan karena kasihan, melainkan karena merasa lelah melihat sandiwara murahan yang sedang diperankan di hadapannya. Ia melirik jam tangan pintarnya, lalu menatap ke arah gerbang. "Kalian punya waktu 5 menit untuk membawa koper-koper itu keluar dari pagar. Jika dalam 5 menit kalian masih di sini, saya akan meminta petugas keamanan menyeret kalian keluar sebagai penyusup." Ucapan itu bagaikan petir di siang bolong bagi Ibu Ratna, yang seketika menghentikan tangisannya dan menatap Arumi dengan mata yang penuh ketakutan. Batas waktu 5 menit itu berlalu secepat embusan angin malam. Arumi tidak memberikan tambahan waktu sedetik pun. Dengan gerakan dagu yang minimalis, ia memberi instruksi kepada para petugas keamanan. Doni dan Ibu Ratna, yang masih berusaha memunguti barang-barang mereka yang tercecer di lantai, dipaksa berdiri dan digiring menuju gerbang besar yang kini terbuka lebar, memamerkan jalanan aspal yang gelap dan sepi. Tidak ada lagi lampu kristal, tidak ada lagi pelayan, yang ada hanyalah kenyataan pahit bahwa mereka telah diusir dari surga yang bukan milik mereka. Ibu Ratna berdiri di luar pagar besi yang menjulang tinggi. Tangannya masih memegang tas branded milik Arumi yang sempat ia klaim, yang kini ia sadari hanyalah benda mati tanpa nilai. Jika ia tidak memiliki tempat tinggal, ia menatap ke arah balkon lantai 2, berharap Arumi akan muncul dan berubah pikiran. Namun, yang ia lihat hanyalah lampu-lampu rumah yang satu persatu dipadamkan secara otomatis melalui sistem smart home. Rumah itu siolia-lia menutup mata dari keberadaan mereka berdua, menghapus jejak kaki mereka selamanya dari sana. Doni terduduk di atas kopernya, di pinggir trotoar, menatap layar ponselnya yang kini menunjukkan notifikasi bahwa semua akses perbankannya telah diputus. Ia kehilangan segalanya. Istri yang hebat, rumah yang mewah, dan harga diri yang sudah hancur lebur. "Bu, kita mau kemana?" tanya Doni dengan suara lirih. Namun, Ibu Ratna tidak menjawab. Wanita itu hanya menatap kosong ke arah logo di Emerald di gerbang perumahan, menyadari bahwa mulai besok ia akan menjadi buah bibir paling memalukan di seluruh grup arisannya. Di dalam rumah, Arumi berdiri di balik jendela besar yang gelap. Ia tidak merasakan sedih, tidak pula merasa bersalah. Baginya, ini hanyalah proses pembersihan aset yang terkontaminasi. Ia menyesap teh hangatnya perlahan, menatap ke arah gerbang luar melalui monitor CCTV di ponselnya. Ia melihat mantan suami dan mantan mertuanya itu mulai berjalan menjauh, menyeret koper mereka dengan langkah gontai di bawah lampu jalan yang temaram. Mereka tampak kecil, lemah, dan sama sekali tidak berarti. Pak Baskara menghampiri Arumi dan menyerahkan map terakhir. "Semua dokumen pemutusan hubungan sudah beres, Nyonya. Besok pagi, tim kebersihan akan datang untuk mengganti seluruh furnitur yang pernah disentuh oleh mereka. Sesuai permintaan Anda." Arumi mengangguk puas. Ia tidak ingin ada satupun molekul sisa keberadaan mereka yang tertinggal di rumahnya. "Bagus. Dan pastikan kunci akses biometrik diubah total. Saya ingin rumah ini steril sebelum saya kembali dari kantor besok sore." Arumi kemudian berjalan menuju kamar utamanya, tempat yang tadi sempat dia kakakah oleh keserakahan mertuanya. Ia menutup gorden sutra tebalnya, memutus pandangan ke dunia luar. Keheningan yang ia rasakan sekarang adalah keheningan yang mahal,
keheningan yang hanya bisa dibeli dengan ketegasan dan kemandirian. Ia tahu, di luar sana mereka mungkin akan mengemis pada saudara atau teman. Namun Arumi tidak peduli lagi. Bagi Arumi, mereka sudah mati bersamaan dengan padamnya lampu pesta tadi malam. Cerita ini berakhir bukan dengan tangisan kemenangan, melainkan dengan sebuah ketenangan yang mematikan. Arumi merebahkan tubuhnya di tempat tidur, menatap lenggit-lenggit kamarnya yang megah. Ia telah membuktikan satu hal. Kekuasaan sejati tidak perlu diteriakan. Ia hanya perlu dibuktikan pada saat yang tepat. Sambil memejamkan mata, ia berbisik kecil pada keheningan malam. Pesta sudah selesai. Di luar sana, di bawah langit malam yang dingin, Ibu Ratna dan Doni hanyalah dua jiwa yang kalah, yang kini harus belajar arti sebenarnya dari kata bekerja keras.